Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini berarti sesi Vicon kita yang kedua ya rekan-rekan ya. Ya silakan yang masih bekerja silakan disimak saja nggak apa-apa. Baik, di sesi ketiga untuk perkuliahan kita mulai masuk membahas mengenai perencanaan dan perancangan produk ya. Di mana waktu untuk sesi 1, sesi 2 kita masih membahas ruang lingkup manajemen operasional. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perencanaan dan perancangan produk. Tentunya ini sedikit flashback lagi mengenai produk ya, yang mana kita sudah jelaskan apa itu input, output, prosesnya bagaimana. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai pengenalan konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk. Nah, tentunya rekan-rekan sudah memahami bahwa ketika kita mempelajari manajemen operasional, yaitu kita membahas perubahan dari input menjadi sebuah output. Nah, outputnya itu kan berupa produk. Nah, produk di sini bisa berupa jenisnya bisa dibagi dua lagi, yaitu bisa barang. Sorry, ini belum di ini. Bisa berupa barang ataupun jasa. Jadi ini yang diproduksi. Jadi dari proses perubahan input atau transformasi input menjadi output, di situ bentuknya bisa berupa barang atau jasa. Yang mana barang atau jasa ini tidak seketika berubah gitu ya dari input menjadi barang atau jasa, tapi juga melewati proses. Nah, prosesnya di sini bisa berupa apa? Mungkin fasilitas kalau dia bentuknya produk ya. Bisa fasilitas di situ, dari ada mesinnya yang memproduksi sebuah produk atau barang tersebut. Kemudian skill. Skill ini bisa digunakan untuk memproduksi bisa juga jasa ya, kalau misalkan salon dia perlu kan si capsternya ini punya keahlian tertentu, atau misalkan di rumah sakit dokternya perlu mempunyai skill dalam melakukan operasi. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini bisa digunakan di barang atau jasa. Ini adalah cakupan proses yang digunakan untuk membuat sebuah produk tersebut, barang ataupun jasa. Siang, Mbak Nuroh. Nah, produk ini memerlukan proses, dan prosesnya ini sendiri akan membatasi produk atau jasa apa yang akan diproduksi. Nah, tujuannya apa sih dalam melakukan keputusan produk adalah mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang mana di situ akan memenuhi tuntutan pasar. Kita misalkan ingin membuat produk tentunya yang sedang digemari atau yang kira-kira diperlukan di masa saat ini. Jadi memenuhi tuntutan pasar dengan produk tersebut sendiri memiliki keunggulan yang kompetitif di pasaran. Nah, kemudian dalam melakukan perencanaan produk barang, kalau jenisnya barang tentunya cenderung lebih memiliki lebih formal, yaitu memerlukan desain produk. Kemudian ada aktivitas atau kegiatan dalam memproses produk tersebut. Dan standar untuk kualitasnya juga ditentukan. Jadi dispesifikasikan secara detail. Nah, ini kalau misalkan produknya yang diproduksi jenisnya adalah berbentuk barang. Kemudian kalau jasa bagaimana? Kita tahu bahwa jasa itu biasanya ditandai oleh tidak adanya bentuk fisik. Dia tidak bisa dilihat fisiknya ya. Jadi tidak ada produk fisiknya. Kemudian jasa itu sangat bergantung pada personel-personel atau tenaga kerja yang terlatih untuk melakukan pelayanan tersebut. Jadi hubungannya biasanya kalau jasa itu lebih human touch-nya lebih intens ya. Jadi secara langsung bertemu dengan konsumennya. Ini berbeda sekali dengan produk. Karena kalau memproduksi barang kan nggak perlu si konsumennya ini lihat. Misalkan ini manufaktur untuk mobil. Si ininya kan nggak perlu konsumennya lihat dia buat mobil, kan nggak perlu.
Nah, sedangkan kalau jasa sangat dekat gitu kan, antara pemberi layanan perusahaannya dengan konsumennya itu sangat dekat. Nah, ini bedanya perencanaan produk barang dengan produk jasa. Nah, pengembangan jasa ini dipengaruhi oleh kemampuan dan terlatihnya suatu pelayanan. Lagi-lagi tadi saya sudah sebutkan seperti tadi kan di rumah sakit. Si dokternya ini perlu memeriksa langsung ke pasiennya untuk tahu apa sih dia butuh pelayanan apa. Jadi treatment apa yang perlu kita berikan. Nah, rekan-rekan juga sudah tahu ya bentuk dari produk jasa itu apa saja. Kemarin sudah kita pelajari, bisa itu di rumah sakit, kemudian pendidikan seperti saya, kemudian apa yang dilakukan di maskapai penerbangan ataupun di bank. Itu adalah layanan-layanan yang diberikan oleh produk jasa. Nah, untuk proses produksinya sendiri ini bisa memiliki dua jenis ya, yaitu intermittent. Kok ini nggak bisa balik? Intermittent dan proses continue. Jadi bisa melalui proses intermittent dan proses continue. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih proses. Nah, proses ini kan diperlukan untuk melakukan proses transformasi sumber daya, jadi merubah dari input menjadi sebuah output. Kemarin kita sudah bahas. Jadi proses diartikan sebagai suatu cara ataupun metode atau teknik bagaimana mengubah sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang mana rekan-rekan harus tahu itu termasuk ke dalam tenaga kerja, mesin, bahan baku, serta modal atau dana, itu kan input ya, berubah menjadi tadi produk, barang, ataupun jasa. Dan di situ kita lihat bahwa produksi ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai dari kegunaan barang atau jasa tersebut. Nah, prosesnya ada dua jenisnya, intermittent dan proses continue. Kita bahas dulu intermittent. Jadi proses intermittent dulu ini kita bahas. Intermittent ini bisa dikatakan bahwa proses produksinya ini terputus-putus. Digunakan untuk produksi sejumlah kecil dari beberapa item yang berbeda pada alat yang fungsinya relatif umum. Contohnya apa sih? Ini rekan-rekan sudah baca belum? Sudah mulai mencari tahu belum? Apa kira-kira produk yang termasuk ke dalam proses intermittent yang bagaimana? Saya kasih contoh satu. Misalkan untuk pabrikan mobil ya, dia kan putus-putus nggak produksinya. Dia akan membuat pertama mungkin kerangka mobilnya dulu ya kan. Dia buat kerangka mobil. Jadi kalau mobil dia buat kerangkanya, kemudian dia buat apa lagi? Itu kan nggak harus, maksudnya harus kerangkanya dulu, baru buat mesin atau buat bannya, atau itu kan nggak harus seperti itu. Jadi dia bisa dengan waktu bersamaan kerangka mobilnya dia bikin, kemudian mesinnya juga dia bikin di tempat lain, ataupun bannya dia juga bikin, kan seperti itu. Jadi terputus-putus, nggak harus continue, berlangsung terus. Jadi dari misalkan dia kegiatannya dari A sampai C. Nah, ini bisa dikerjakan A, B, C. Ini bisa dikerjakan masing-masing. Jadi nggak harus nunggu A selesai dulu, baru B, baru C. Produksinya seperti itu. Itu contoh dari intermittent. Nah, bagaimana kalau continue? Continue kan berarti harus berlanjut terus. Jadi di sini digunakan untuk produksi volume yang biasanya cukup banyak volumenya, tapi itemnya satu. Contoh di sini pipa minyak, tapi saya sendiri belum pernah lihat memproduksi pipa minyak. Nah, kalau ini perakitan komputer kan dia memang harus merakit komputer dari satu-satu baru selesai sampai jadi itu komputernya. Atau mungkin contoh lebih mudahnya ke produksi gelas ya. Gelas itu dipanaskan dulu sehingga nantinya berbentuk lunak kan ya. Sehingga nanti bisa dibuat
berbagai macam modelnya. Tapi kan prosesnya itu harus Belum tinggal. satu-satu ya, tidak putus-putus. Gitu ya. Antara ini bedanya antara proses intermittent dan continue. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Bu. Bisa ya? Nggak susah ya? Bagaimana menjelaskan, memahami dari perencanaan sampai nanti perancangan produk yang melewati proses. Nah, kalau sudah kita masuk nih membahas mengenai produktivitas, tentunya kalau dalam suatu perusahaan ingin melihat bagaimana sih produktivitas dalam suatu misalkan manufaktur nanti produktivitasnya bagaimana, atau misalkan saya juga di sini sebagai dosen juga dilihat produktivitasnya diukur. Jadi apa sih produktivitas itu? Produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara di sini output dengan inputnya. Outputnya apa? Tadi kalau kita bahas operasional berarti kan barang atau jasa ya. Nah, sedangkan inputnya apa tadi? Adalah faktor-faktor produksi. Nah, jadi ini kita membandingkan antara output dengan inputnya, atau outputnya adalah keluarannya barang atau jasanya dengan inputnya, faktor-faktor produksi tadi, yaitu sumber-sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita kadang-kadang suka melihat bahwa kita melihat produksi yang tinggi, artinya mencerminkan bahwa kalau kita lihat perusahaan itu tenaga kerjanya itu semua nggak ada yang nganggur, kerja semua, maka itu mencerminkan tingkat produktivitas yang tinggi. Tapi kalau kita hitung ternyata dari awal sampai akhir ternyata tetap produktivitasnya itu sama. Jadi itu belum tentu mencerminkan bahwa si perusahaan ini memiliki produktivitas yang tinggi kecuali kita lihat, kita hitung dari awal kemudian sampai sekarang. Jadi pengukuran produktivitas ini sebetulnya penting untuk perusahaan untuk melihat bagaimana sistem kerjanya apa sudah tepat atau belum. Nah, bagaimana caranya? Untuk produktivitas sendiri kita bisa menggunakan dua jenis. Yang pertama adalah single factor productivity dan multi factor productivity. Ini bedanya di mana nih? Single factor productivity. Nah, kalau kita lihat single factor productivity hanya menghitung produktivitas ini dihitung dengan pertimbangan satu jenis input. Jadi outputnya dibagi dengan inputnya satu. Misalkan kita pengen lihat produktivitas tenaga kerja. Berarti kita hitung hanya memasukkan inputnya ini tenaga kerjanya saja gitu. Kalau misalkan bahan baku untuk melihat produktivitas bahan bakunya, berarti output dengan bahan bakunya kita bandingkan. Itu ya. Kalau single factor productivity. Nah, bagaimana kalau multifaktor? Nah, multifaktor kalau single hanya menggunakan satu, multi dia menggunakan beragam jenis input atau banyak jenis inputnya. Jadi, di sini perhitungan input dapat diseragamkan dalam jumlah nominalnya jumlah uang. Biasanya, misalkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, berapa biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku. Ini semua kita masukkan satu-satu. Misalkan ini 1.000, ini 1.000, masukkan semua. Jadi outputnya dibagi biaya tenaga kerja ditambah biaya bahan baku. Ini contoh saja. Atau mungkin ada data-data lainnya yang digunakan. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Kasus yang pertama adalah perusahaan sedang mempertimbangkan
untuk mengubah sistem kerja yang saat ini sudah berjalan. Perusahaan memiliki 10 orang tenaga kerja. Masing-masing tenaga kerja bekerja selama 8 jam per hari. Berarti 8 jam per hari ya. Kemudian dan total unit yang mampu diproduksi per harinya adalah 4.000 unit. Ini awalnya. Kemudian perusahaan memprediksi bahwa dengan penggunaan sistem kerja yang baru, jadi kalau awal itu dia masih pakai sistem lama, kemudian dia coba menggunakan sistem, jadi ini yang dibandingkan adalah sistem kerja lama dengan sistem barunya. Unit yang mampu diproduksi meningkat. Jadi kalau pakai sistem kerja lama hanya 4.000 unit, dengan sistem kerja yang baru berubah menjadi 4.800 unit. Dengan jumlah tenaga kerja, padahal dengan jumlah tenaga kerjanya masih sama, tapi sistemnya yang dirubah. Bisa mungkin shift-nya dirubah, di hari-hari apa itu lebih banyak menggunakan tenaga kerja, kemudian atau bisa mengurangi hari libur untuk tenaga kerja tersebut. Entahlah sistemnya yang dirubah. Dari sistem kerja lama menjadi sistem kerja baru. Nah, kita lihat. Pertanyaannya adalah, hitunglah produktivitas tenaga kerja baik sebelum, jadi ada dua nih ya, baik sebelum maupun sesudah. Jadi dibandingkan antara sistem kerja lama dengan sistem kerja baru. Yang kedua adalah, apakah Anda merekomendasikan perusahaan untuk menggunakan sistem kerja yang baru? Nanti kita lihat hasilnya. Jika memang produktivitasnya meningkat, tentunya kita akan merekomendasikan. Tapi kalau kita lihat menurun, tentunya kita tidak akan merekomendasikan pergantian sistem tersebut. Nah, ini adalah jawaban dari contoh kasus yang pertama. Rumusnya adalah di sini menggunakan single factor productivity, berarti hanya satu input yang digunakan. Rumusnya adalah output dibagi dengan input. Jadi masuk ruang dagang itu dah. Ini yang dilihat sistem kerja lama dan sistem kerja baru dari sisi tenaga kerja berarti ya, produktivitas untuk tenaga kerjanya. Outputnya kita masukkan untuk sistem kerja lama adalah 4.000 unit. Dibagi dengan ini inputnya. Input tenaga kerjanya. Input dari tenaga kerja. 10 tenaga kerja dengan jam kerjanya adalah 8 jam per harinya ya. Berarti kalau kita bagi antara output dengan input, maka kita bisa lihat untuk produktivitas sistem kerja lama adalah 50 unit per jam tenaga kerja. Jadi setiap jam itu menghasilkan 50 unit untuk sistem kerja yang lama. Nah, kalau kita hitung, kita bandingkan dengan produktivitas dengan sistem kerja yang baru, yang mana sudah meningkat ininya, outputnya. Ini adalah output. Sedangkan ini adalah inputnya. Dengan inputnya masih sama nggak nih? Masih sama ya? Sama, Bu. Iya, Inputnya masih sama. sama. Maka kita lihat hasil dari produktivitas sistem kerja baru adalah 60 unit per jam tenaga kerja. Nah, kira-kira ini bagaimana nih? Naik nggak produktivitasnya? Naik, produktivitasnya meningkat. Iya, meningkat ya dari kerja lama dengan sistem kerja lama sampai menggunakan sistem kerja yang baru. Naik 10, dari 50 menjadi 60 unit. Maka terjawab tuh yang nomor 2. Kira-kira kita merekomendasikan apa tidak? Nah, di sini berdasarkan hasil dari analisis produktivitas per jam tenaga kerja, maka perusahaan direkomendasikan untuk menggunakan sistem kerja yang baru. Karena apa? Karena terjadi peningkatan produktivitas. Gitu ya rekan-rekan. Ini adalah perhitungan mengenai single factor productivity. Ada pertanyaan nggak? Bisa difahami? Jelas, Bu. Jelas ya?
Berarti itu dari sisi tenaga kerja ya, Bu ya? Ya, ini hanya melihat dari sisi Wah, tenaga kerja. satu input aja. Satu input, betul Bu Maritan. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke multifaktor. Kasus untuk multifaktor productivity. Kalau tadi single, berarti kan inputnya satu. Nah, ini kalau multi berarti banyak inputnya yang bisa digunakan tergantung data yang ada. Di sini berdasarkan kasus sebelumnya, berarti masih sama nih kasusnya. Perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah sistem kerja untuk meningkatkan volume produksi dari 400 unit menjadi 4.000 unit menjadi 4.800 unit ya. Ini sistem kerja lama, ini sistem kerja baru. Dengan menggunakan jumlah tenaga kerja yang sama. Masih sama tenaga kerjanya yaitu 10 orang dengan 8 jam per hari. Nah, kalau pakai di 10 orang 8 jam per hari ini, ternyata perusahaan ini harus membayar sebesar 1.500.000 untuk seluruh tenaga kerja per harinya. Ini agak rancu nih, ini untuk seluruh tenaga kerja. Berarti dia mengeluarkan hanya 1.500.000 ya kalau untuk seluruh. Tapi kalau untuk tiap-tiap tenaga kerja berarti kita perlu hitung satu-satu. Kan seperti itu ya maksudnya ya. Namun di sini untuk seluruh tenaga kerja per harinya dia mengeluarkan 1.500.000. Dan biaya overhead per hari adalah 100.000 per hari. Pada sistem kerja lama, ini untuk sistem kerja lama ya, biaya overhead-nya. Sistem lama, nah ini 200.000 per harinya untuk sistem kerja baru. Berarti bagaimana cara kita menghitungnya? Masih menggunakan rumus yang sama ya. Hitunglah produktivitas multifaktor baik sebelum maupun sesudah. Kemudian, apakah Anda merekomendasikan perusahaan untuk menggunakan sistem yang baru? Kita lihat kalau memang ada peningkatan, kita rekomendasikan. Kalau tidak, berarti tidak direkomendasikan. Kalau multifaktor masih sama seperti tadi, output dibagi dengan input, hanya berbedanya di mana? Inputnya ini lebih banyak. Inputnya lebih banyak daripada yang single. Kita lihat. Kita hitung dulu untuk sistem kerja yang lama. Dengan outputnya masih sama 4.000 unit, tapi inputnya sudah berbeda. 10 tenaga kerja dengan 8 jam per hari memerlukan seharinya mengeluarkan 1.500.000. Nah, ingat ya, ini harus disamakan nominalnya, uang ya, kalau untuk multifaktor. 1.500.000 untuk tenaga kerja, kemudian biaya overhead yang perlu dikeluarkan adalah 100.000 per harinya untuk sistem kerja yang lama. Maka kalau kita hitung 4.000 unit dibagi dengan 1.500.000 ditambah 100.000, hasilnya adalah 0,0025 unit per rupiah ya, per 1 rupiah. Jadi untuk produktivitas sistem kerja lamanya memerlukan, produktivitasnya adalah menghasilkan 0,0025 unit per 1 rupiah. Nah, bagaimana dengan produktivitas sistem ini kerja baru nih? Kerja baru. Berarti 4.800 yang berubah apanya? Adalah biaya overhead-nya. Kalau di kerja lama adalah 100.000, untuk sistem kerja baru adalah 200.000. Hasilnya adalah 0,0028 unit per 1 rupiah. Nah, silakan nih. Untuk jawaban nomor 2, ini meningkat apa enggak? Meningkat, Bu. Meningkat ya, jadi sama hasilnya dengan perhitungan single factor productivity. Kalau kita
jawab untuk yang kedua, berdasarkan hasil analisis produktivitas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan direkomendasikan untuk menggunakan sistem kerja yang baru. Karena kalau kita lihat dari sini mengalami peningkatan. Sama halnya ketika kita menghitung sistem single factor productivity juga meningkat. Sedangkan untuk multifaktornya pun meningkat. Jadi direkomendasikan untuk digunakan sistem kerja yang baru. Baik, ini adalah materi kita untuk hari ini, untuk sesi Vikon kita yang kedua. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Bu, mohon maaf itu yang 200-nya, Bu. Ah. Yang atas kan 100, yang bawah 200 itu, Bu. Itu itu biaya overhead ya? Iya, biaya Yang overhead. Oh, iya. Ini sistem kerja lama kalau kita lihat datanya ini. Nah, ini 100.000 untuk kerja lama, sistem yang lama, 200.000 untuk sistem kerja yang baru. Iya, Bu, itu aja. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ini masih mudah ini kita materinya. Belum jelimet, Bu ya? Tapi kayaknya sih nggak ada yang jelimet deh kayaknya. Oh, nggak ada ya? Ya Paling mudah-mudahan, Bu. Mudah-mudahan. Masih ada loading. Iya. Jadi Izin Bu tanya, Ya. kalau misalnya multi input gini, cuman bisa dilihat dari produktivitas sistem kerja aja Bu? Apa dari sisi lain bisa dilihat gitu? Kalau multifaktor biasanya jadi hanya menghitung secara keseluruhan ya, nggak seperti yang single faktor satu-satu. Ini secara keseluruhan Bu Maritan. Jadi cuman dari satu sisi aja lihatnya, Iya. tapi dikumpulkan jadi satu komplit gitu ya? Betul. Nah, biasanya nanti ketemu nih data-datanya. Kita harus menghitung satu-satu biaya yang dikeluarkan untuk setiap input yang digunakan. Kita jumlahkan dulu tuh satu-satu. Baru kita masukkan ke sini. Kalau ini kan udah ada nih, udah enak ya. Cuma satu-satu nih. 1.500.000 sama 100.000. Sedangkan yang kerja lama 200.000. Nggak cari dulu berapa biaya tenaga kerjanya yang digunakan atau bahan baku. Oh iya masih, iya betul. Baru sampai sini ya Bu ya? Belum ke yang lain gitu maksudnya. Iya. Iya, makasih Bu. Ya, artinya Bu, di sini kan belum tentu 200 kan Bu ya? Sebenarnya kalau sistem baru ini kan. Ya Iya, ini kan contoh mudahnya ya. Artinya kan untuk melakukan evaluasi ini kan sebenarnya tergantung overhead-nya juga kan. Kalau overhead-nya ternyata lebih gede kan bisa jadi tidak kompetitif juga yang baru itu gitu Bu ya. Iya, jadi tergantung datanya kita lihat Ya, ya. dulu berapa besar. Ya bisa jadi kan overhead-nya besar gitu sekali Iya, sehingga bisa secara jadi. total malah tidak Iya, efektif betul. gitu kan. Tidak produktif gitu. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi? Bu, izin tanya Bu. Iya. Itu yang tadi, yang pertama itu kan remiten ya Bu. Yang contoh lain selain mobil yang terputus-putus, maksudnya contoh lain itu apa saja Bu? Terima kasih. Contoh lain apa nih? Yang tadi kan kata Ibu yang untuk contoh remiten itu kan seperti mobil, mesin mobil itu kan kayak produksi Intermittent mobil kali. kan. Oh iya, Intermittent. Intermittent ya betul. Terus Ini banyak contoh Mbak Nuro bisa cari, bisa sepatu, kemudian motor. maksudnya itu khusus untuk elektronik gitu ya? Ya enggak juga, sepatu enggak elektronik. Berarti semua ya Bu ya? Apa aja Ya, bisa? pokoknya yang produksinya termasuk ke dalam produksi yang terputus-putus, enggak harus nyambung ya. Dia bisa bebas, misalkan bikin sepatu apa nih, modelnya kayak gimana, desainnya kayak gimana dia bikin dulu, ntar alasnya dulu atau apanya, talinya dulu, kayak gitu-gitu. Ini terputus-putus. Oh, berarti ada yang prosesnya itu kayak mungkin dicari alasnya dulu. Iya, terus seperti itu. bahan-bahannya gitu. Jadi nggak harus kita nungguin satu kegiatan kelar dulu, lanjut, itu namanya continue. Oh, iya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Bos. Sama-sama Mbak Nurul. Bisa jangan susah-susah ya Bu nanti Bu. Nggak, ya saya cuma ngambil semua dari sini kok, nggak akan dari luar materi ya. Saya selalu mengambil dari materi yang saya berikan.
Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Paham ya berarti ya rekan-rekan ya untuk materi sesi 3 nih ya. Insya Paham, Bu. Allah, insya Allah. Lumayan. Alhamdulillah. Baik, Kalau kalau besok begitu berarti sesi Pikon hari ini kita sudahi. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Nanti akan saya infokan sama ya seperti biasa di LMS ya rekan-rekan ya. Jadi tetap dipantau Terima LMS-nya. kasih. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih, Bu. kasih. Terima Saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih rekan-rekan. Salam. Terima kasih. Saya izin live ya.